Cahaya Sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Untuk meninggalkan perdebatan itu, apakah boleh untuk para istri meninggalkan suami ketika diajak berdebat, seperti meninggalkan ke dapur atau ke kamar anak? Syukran Ustaz. Jangan ditinggal suami. Terus gimana? Diam. Katakan iya, jazakallah khair, barakallahu fikum. Katakan itu. Kalau suami istrinya marah-marah ngajak debat, boleh pergi suaminya. Jadi, Anda mau tanya, kalau di sebuah perusahaan ada atasan lagi ngasih nasihat sama anak buahnya, ya ini itu, boleh anak buahnya pergi? Ya, anak buah lah. Kita perlu tahu diri dengan posisi kita. Orang bertakwa itu tahu dengan posisi dia. Anda sebagai apa di sini? Sebagai istri, kecuali suaminya mukul dia, ini boleh kabur dia. Kalau sekedar ngomong ini itu, katakan jazakallah khair, ini itu. Sudah, perbanyak doa, memohon kepada Allah ya. Tapi kalau istrinya yang marah-marah, suami boleh pergi. Soalnya kadangkala istri itu menggunakan perasaannya. Dia mengatakan, bang jangan pergi bang, selesaikan dulu. Selesaikan. Aku sudah gak kuat hidup sama kau bang. Kata suami, aku mau ke masjid aja. Kata dia. Iya keluar. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika ribut sama Fatimah, Ali pergi ninggalkan rumah. Dia tidur di masjid gitu. Jadi ketika istri tadi bisa bertahan, artinya ketika dia bertahan insya Allah masalahnya akan lebih baik ya, daripada dia pergi. Maka dia gak usah dibantah suami. Katakan iya bang, jazakallah khair, barakallahu fiik ya. Ana ingat dengan istrinya Bashir. Ada sahabat An-Nu'man bin Bashir. Bashir ini mau ngasih hadiah ngasih hibah buat anaknya budak. Budak yang bisa kerja, bisa ada penghasilan buat anaknya. Si ibu gak setuju. Ibunya, bapaknya maksa. Ini istri yang bijak ya. Dia mengatakan, oke bang, silahkan kau berikan kepada anakmu. Soalnya anaknya banyak, yang dikasih cuma satu. Tapi aku minta yang jadi saksi Nabi Muhammad SAW. Oke, kata suaminya. Kalau cuma itu permintaanmu. Jadi kadang-kala istri ngasih tahu suami ini gak bakal didengar. Kenapa? Ini namanya anak buah ngasih tahu, kau tahu apa? Ana nih pemimpin. Oh iya. Ya sudah suruh tanya ke Ustadz. Silahkan. Oke bang, aku siap. Abang tanyakan ke Ustadz. Ini akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ingin kasih hibah sama Nu'man ini. Tapi ibunya maksa minta engkau jadi saksi. Jadi istri ngasih tahu suami secara tidak langsung. Biar dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, akulla waladika nahalta. Semua anakmu engkau kasih? Enggak ya Rasulullah. La ashadu ala jur. Aku enggak mau jadi saksi atas kezaliman. Kata Nabi SAW. Artinya istri ngomong sama suami, engkau zalim bang. Zalim apa? Harta-hartaku. Aku yang kerja. Kan repot kok debat sama suami kayak gitu. Ya sudah tanyakan ke Ustadz sana gitu loh. Nah itu kadang-kala istri perlu ambil cara seperti itu. Sama juga suami. Kadang-kala ngasih tahu istri gak mau dengar juga. Karena dia anggap, bang kok sholat masih gak benar ngasih nasihat aku. Kata dia. Ya udahlah, tanya sama Ustadz gitu loh. Karena tujuannya bagaimana perintah itu dilaksanakan, larangan itu ditinggalkan.
Jadi kalau bicara debat, tadi kalau sampai anti meninggalkan suami yang akan terjadi adalah keributan yang lebih besar, jangan tinggalkan. Tapi kalau anti meninggalkan suami, anak kalau meninggalkan suami, suami lebih sabar Ustaz. Karena kadang-kala dia kalau ngelihat anak terus, dia tambah emosi. Kan ada kayak gitu kan? Ada bapak-bapak. Mau ngusir nggak enak suaminya. Kalau bisa tahu pergi sendirilah gitulah. Alhamdulillah istrinya sadar pergi gitu kan. Suaminya alhamdulillah sudah pergi dia. Ada yang suami memang dia lebih baik nggak ngelihat istrinya. Ketika engkau tahu dengan sikap suamimu seperti itu, boleh engkau pergi. Kan para istri ini tahu udah hidup sama suami 17 tahun, 15 tahun gitu ya. Kadangkala nggak faham-faham sama suami. Oh Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ya Allah masalah remeh Ustaz, teriak-teriak. Ya udah engkau sudah tahu, tinggalkan masalah remeh itu. Selesai urusannya. Cuma kita kadangkala egois, nggak mau meninggalkan itu. Dan kita sudah tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dua ya tadi. Oh Masya Allah. Yang pertama ini buat kita ikhwan Ustaz. Ini bagaimana caranya supaya nanti kita sensitif terhadap dosa. Kadangkala kalau kita jalan ke mall gitu ngeliatin akhwat yang nggak pakai hijab itu biasa aja gitu. Kok kita? Loh, nggak masuk kita. Saya gitu. Atau pertanyaan titipan ini? Oh enggak ya. Nah Yang kedua terkait dengan ini rekomendasi dari Uwais Al-Qarani. Kenapa beliau bisa dijadikan sebagai tabi'in terbaik Ustaz? Padahal di zaman beliau ada Urwah bin Zubair dan ulama-ulama juga. Nah ini apa sih kira-kira yang bisa diwasiatkan kepada kita Ustaz untuk meneladani sikap soleh dari Uwais Al-Qarani? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, yang pertama berkaitan dengan detektor dosa di diri kita ya. Allah sudah letakkan, makanya kalau bicara dosa itu, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, apa dosa itu? Gitu loh. Kata Nabi SAW, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Sesuatu yang nggak nyaman di hatimu dan kau nggak ingin orang lain tahu gitu loh. Itu dosa. Kadang-kala detektor ini jadi lemah. Apa penyebabnya? Karena udah banyak dosa. Jadi ketika antum pertama melihat akhwat, pertama ya, itu astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, ketiga mulai, mak ngomong biasa gitu kan, mulai, oh kok kayaknya, enggak sih biasa, ini enggak terlalu cantik sih, yang ini biasa. Jadi mulai matanya kemana-mana. Karena dosa itu melahirkan dosa. Maka perlu diputus. Salah satu cara memutus dosa itu dengan meninggalkan tempat kita berbuat dosa. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ketika dikasih dua pilihan, mengikuti nafsu perempuan-perempuan itu, atau di penjara. Apa kata beliau? Penjara. Penjara. Kalau aku tetap di sini, ya mau nggak mau lah tergoda. Maka dia di penjara, selesai di penjara nggak ada siapa-siapa gitu. Makanya di antara cara kita memperkuat tadi hati kita adalah dengan meninggalkan tempat berbuat dosa itu. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Karena kita tahu setiap ada dosa itu meninggalkan noktah hitam di hati kita. Ada noktah. Kalau kita bertobat kepada Allah, bersih lagi. Tapi kalau enggak, tambah lagi. Tadi ngelihat perempuan satu, awalnya dia merasa dosa. Yang kedua, ada noktah itu. Noktah terus sampai akhirnya biasanya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat orang ya. Subhanallah, kita punya pegawai di servis HP di Jember itu. Ada satu pegawai, baru masuk sehari, langsung resign. Lalu ditanya sama manajernya, antum kenapa kata dia? Enggak, sudah anak kayaknya enggak mau kerja itu kata dia. Tunggu. Antum perlu terus terang supaya Anda bisa memperbaiki kata dia. Iya, hari pertama itu yang datang servis tuh perempuan. Dengan segala aksesorisnya ini itu. Anak gemeter kata dia.
takut nyervis ini jadi. Kan ada servis yang tunggu tuh jamaah. Ini gemeter, akhirnya nyoder yang harus disoder. Nanti kata dia. Anak cerita sama istri anak, kata di sini, udah bang tinggalin bang, tinggalin. Akhirnya resign dia. Kita tanya lah. Manajernya tanya sama yang sudah lama kerja di situ. Antum kok nggak kayak Fulan, kata dia. Ya itu. Udah biasa. Jadi memang kita perlu menghindari tempat-tempat berbuat dosa itu. Sehingga kita jadi tetap sensitif, tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti teman-teman yang kerja tiap hari kumpul sama perempuan ya. Itu lama-kelamaan kan biasa. Bukan biasa nggak nafsu. Bukan, tapi dosanya sudah membuat dia ingin yang lebih dari itu. Dia ingin yang lebih dari itu. Kalau yang ini biasa, dia kepikirannya malah lebih buruk lagi nantinya. Seperti itu. Maka perlu menghindari tempat-tempat tersebut. Tadi memperbanyak istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa'ad bi'isayyi'atal hasanatamhuha. Ikutin dosa itu dengan perbuatan baik. Perbanyak perbuatan baik terus, ya, itu akan menghapuskan dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Uwais. Iya, kalau bicara Sayyidut Tabi'in. Jadi para tabi'in ini memiliki keutamaan yang berbeda-beda sebenarnya. Kita tahu Hasan al-Basri, dia termasuk Sayyidut Tabi'in. Memang Nabi SAW ketika menyebutkan Uwais ini punya satu kelebihan. Kelebihan yang mungkin yang lainnya nggak dapat. Uwais itu hidup di masa Nabi SAW. Dia bisa menjadi sahabat. Tapi harus meninggalkan ibunya. Kan sahabat itu harus melihat Nabi SAW. Dan dia sudah beriman gitu loh. Dia memilih untuk berbakti sama ibunya. Sehingga dia ya nggak melihat Nabi SAW. Nggak ketemu sama Nabi SAW ya. Tapi dia orang yang sangat berbakti. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Uwais ini. Ya tentunya sekali lagi ini wahyu dari Allah. Karena Nabi nggak tahu SAW, nggak pernah ketemu Uwais juga Nabi SAW. Tapi diwahyukan Uwais punya kelebihan itu. Tapi ada tabi'in lain yang punya kelebihan dari sisi ilmunya. Yang hari ini kita mungkin kalau bicara ilmunya Uwais ya nggak banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Uwais, umpamanya dari sahabat dari Uwais nggak banyak ya. Anda nggak tahu juga ada berapa riwayat ya. Tapi kalau dari seperti Hasan al-Basri ya, kemudian tadi disebutkan Urwah bin Zubair ya, kemudian ada lagi Ibn Shihab az-Zuhri ya, Nafi' Maula Ibnu Umar ya, Tawus ya, kemudian Mujahid. Banyak sekali yang hadisnya banyak yang diriwayatkan sehingga manfaatnya lebih banyak. Dan orang baik itu ada dua sebenarnya. Ada orang baik yang untuk dirinya, ada orang yang baik untuk orang lain. Dan kalau bicara mana yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan boleh jadi Uwais memang tidak banyak hadis yang diriwayatkan, tapi dia punya cerita yang kemudian diceritakan kepada orang lain, yang menjadi inspirasi untuk orang-orang berbakti kepada orang tuanya. Itu cerita dari Uwais al-Qarni seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Barakallahu fikum. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
apakah kita juga akan ikut menanggungnya? Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, lalu apakah memang sebaiknya mungkin sebelum kita memilih orang yang bekerja kepada kita ini menjadi salah satu parameter untuk menerima atau tidak ya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, na'am jamaah rahimakumullah. Mengingkari kemungkaran itu ada 3 tahapannya. Yang pertama dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Yang dapat menggunakan tangan itu yang punya kuasa. Yang bisa memerintah, bahkan bisa memecat orang itu. Itu berarti dia punya kuasa. Makanya di beberapa tempat itu, Masya Allah ya, Ana pernah ke satu pabrik, dia sebutkan di situ, yang meninggalkan sholat berjamaah sekali SP1. Tulis. 2 kali SP2. Tapi sebelum aturan itu diberikan kajian dulu kepada mereka. Jadi kadang-kala kita ini nyuruh orang, tapi kita tidak pernah menambahkan keimanan di hati dia. Nggak pernah datangkan ustaz, tolong ajarkan kajian ya buat mereka. Karena yang menyebabkan orang mau melaksanakan perintah menjauhi larangan, ada mesin motor yang menggerakkan, yaitu iman. Maka bagaimana kita menggerakkan iman mereka? Nah ini tugas para majikan tadi, bagaimana anak buah ini bukan hanya disuruh. Ayo sholat, ayo sholat. Loh dia memang sebelum ini gak pernah sholat. Orang tuanya gak sholat. Kakaknya gak sholat, adiknya gak sholat. Tahu kau kenapa aku disuruh sholat gitu loh. Ini seakan-akan urusan pribadiku. Nah, di sinilah bagaimana dia tadi kenapa Anda sampaikan perlu adanya daurah buat ART. Dikasih pemahaman mereka tentang agama Islam. Paling tidak tentang rukun Islam. Aturan itu juga perlu disampaikan ketika dia mau kerja. Contoh yang kerja di sini harus pakai jilbab. Orang-orang Nasoro ada aturannya yang kerja di tempat mereka nggak boleh pakai jilbab. Ana pernah lihat di sebuah restoran itu, Ana lihat nggak ada yang pakai jilbab di sini. Ana ngomong, pas Ana ambil wudhu mau sholat, ada pintu khusus karyawannya pada pulang, pada pakai jilbab mereka. Loh, karena aturannya nggak boleh pakai jilbab. Kita yang Muslim kenapa nggak bikin aturan wajib pakai jilbab? Perkara dia nanti di luar mau buka urusan dia. Di tempat Ana punya aturan gitu loh. Maka tapi sebelum aturan tadi tolong dikasih penjelasan kenapa dia harus pakai jilbab, kenapa engkau harus menutup auratmu? Ini banyak orang-orang yang cuma nyuruh tapi tidak memberikan edukasi kepada mereka. Jadi itu yang perlu dilakukan ya. Perkara kalau kita sudah buat aturan dia melanggar, ya namanya aturan yang dilanggar ada konsekuensinya. Maka kita perlu memberikan konsekuensi itu. Kalau kita merasakan anak butuh sama mereka ini itu. Kalau kondisinya memang nggak ada lainnya, lain lagi ceritanya darurat. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah antum fadol, antum memang nggak mau di tempat ini dengan aturan kami, nggak mau sholat ini itu, ya silahkan cari tempat lain gitu loh. Adapun berkaitan apakah itu menjadi standar kita menerima pekerja, ya seharusnya dari awal kita sudah ngomong kita mau pekerja yang sholat 5 waktu. Jadi ketika dia masuk dia tahu aku berarti harus sholat 5 waktu, walaupun awalnya mungkin terpaksa. Tapi lama kelamaan ketika kita kasih penjelasan, kasih pencerahan tadi, ketika ada kajian dia ikut hadir ya, ikut mendengarkan. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita dapat 2 pahala. Pahala kita ya mempekerjakan dia di tempat kita dan memberikan gaji yang layak. Kemudian pahala memberikan pendidikan agama. Yang awalnya pulang itu nggak sholat, yang awalnya datang nggak sholat pulang sudah sholat. Ustadz saya punya calon suami. Yang masalahnya pernah melawan orang tua. Sampai orang tuanya mengucap seakan menyumpahi dia nggak jadi orang. Sekarang dia udah hijrah ke manhaj salaf dan sudah meminta maaf ke orang tuanya. Apakah omongan atau sumpahan orang tua itu tetap Allah kasih hukuman ke dia? Atau Allah akan cabut sumpahan orang tuanya itu? Saya takut omongan yang pertama jadi hukuman yang tetap berjalan. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu At-Tawwab Ar-Rahim. Ya. Maha menerima tobat dan maha mengasihi. Ketika orang ini sudah bertobat,
dan sudah meminta maaf kepada orang tua. Karena di sini ada dosa kepada orang lain. Kalau dosa antara kita sama Allah cukup kita, apa syaratnya tobat? Dan mau kasih hadiah. Pertama menyesali. Bertekad untuk tidak mengulangi. Satu lagi. Meninggalkan dosa itu. Kalau ada urusan sama manusia baru kita harus minta maaf sama manusia. Masya Allah, ini buat perempuan semua jemaah. Fadhal Habib. Perempuan juga. Antum kok bukunya buat harim semua? Fadhal Habib. Barakallahu fikum. Hah? Baik, tadi ketika seorang sudah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi ya. Itu sudah antara dia sama Allah. Tapi kalau ada urusan sama manusia, mau nggak mau harus minta maaf sama orang tersebut. Datang ke orang tuanya. Kemudian perbanyak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Karena orang tua sakit hati lah jawab. Ketika anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Sampai sholatnya. Sholat. Cuma ada orang tuanya. Sampai sholatnya cuma ada orang tuanya. Kadang susah terus. Pokoknya susah lah jemaah anak ini. Tulisannya anak nggak paham ya. Iya. Pertanyaan itu bagaimana tanggung jawab orang tuanya nanti. Sholat ini tadi kebutuhan kita yang nggak bisa ditinggalkan. Sampai orang sakit pun tetap wajib sholat. Dalam peperangan pun wajib sholat. Karena itu sebuah kebutuhan yang kalau antum tidak melakukan itu, antum akan rusak hidupnya. Maka sehari 5 kali. Berkaitan dengan pendidikan anak, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Bukan wasbir ya. Bahasa Arabnya wasbir, ada wastabir. Itu artinya sabar ekstra. Sabar, nyuruh keluarga sholat itu sabar yang ekstra. Artinya kita perlu berjuang jemaah. Menyuruh keluarga itu. Ya perlu sabar orang tuanya. Oleh karena itu dalam rangka menuju ke sholat yang terjaga. Kita memerintahkan anak kita sholat mulai umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak sholat. Ya, diteladani sholat. 7 sudah disuruh. Emaknya sudah nyuruh. Dan Masya Allah, Anda melihat ada seorang emak-emak jemaah. Yang setiap subuh, suaminya ustadz. Tapi karena suaminya ustadz kadang kala keluar kota ya. Ada banyak kesibukan. Ini perempuan selalu barengin anaknya ke masjid. Subuh. Kadang kala emaknya naik motor, anaknya naik sepeda. Anak lihat, ya Allah ya. Karena benar-benar dia ingin menjaga sholat anaknya. Maka perlu capek, perlu lelah. Kita maunya kadang-kadang bangunin, anak kepingin anak bangunin ketok pintu, cek-cek bangun Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ada yang harus ditarik, ada yang harus disiram. Ada yang sudah bangun, kita tunggu gak keluar-keluar dari kamar mandi. Subhanallah, tidur di kamar mandi. Iya, tidur. Ini anak-anak tuh ini. Orang tuanya perlu sabar gitu loh. Ada lagi orang tua yang ngeluh sama anak. Ustaz, anak-anak pulang dari pesantren Ustaz. Ternyata anak tetap harus bangunkan dia sholat subuh Ustaz. Harapan anak, dia udah gak lagi dibangunkan. Dia lupa di pesantren juga dibangunin dia. Artinya ada yang membangunkan dia di pesantren itu. Maka orang tua harus ekstra sabar. Diajak. Jadi bukan hanya diajak, bukan hanya ditegur, tapi perlu duduk sama dia menceritakan sholat ini apa sih? Engkau ngapain sih? Kenapa engkau berat sholat? Karena engkau nggak memaknai sholat itu. Ketika engkau tahu dengan makna sholat itu lebih indah daripada main futsal. Sholat itu lebih baik daripada main game. Sholat itu lebih nyaman daripada bertamasya. Sholat ini adalah bagaimana engkau berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Tanpa ada batasan. Engkau ngomong apa saja bisa minta sama Allah SWT. Cuma tadi perlu bersabar. Dan kita semua harus bersabar. Ya, anak ngajak anak-anak sholat subuh jemaah. Kadang-kadang masih tasyahud akhir jemaah.
Tuh anak sudah mundur. Dia pikir sudah selesai. Loh, kok belum selesai? Dia maju lagi ya, Pak. Ya namanya anak-anak gitu aja. Perlu sabar orang tua. Dan kalau bicara apakah nanti akan dimintain pertanggungjawaban? Tetap pertanggungjawaban itu ada. Apakah engkau sudah melaksanakan dengan baik atau tidak? Disitulah akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Kalau hisab tetap akan ada hisab. Kalau ternyata engkau sudah maksimal, aku sudah maksimal ya Allah. Ya udah nggak akan ada hukuman. Karena sudah maksimal orang tuanya. Barakallahu fikum. Ustadz, orang tua anak kerja di bank. Tapi anak sebagai anak perempuan yang lagi kuliah di perantauan jadi mikir. Apa aku pakai uang yang diberi mereka nggak akan jadi berkah. Anak sudah nasihatin mereka dari anak SMP. Masya Allah jemaah. Qadarullah sampai sekarang Allah belum takdirkan untuk berubah. Gimana kira-kira sebagai anak menyikapinya? Ketika engkau bisa hidup mandiri, memiliki pemasukan sendiri, maka ya jangan terima lagi dari orang tua. Tapi ketika belum mampu, nggak ada masalah insya Allah. Kalau nggak salah pernah anak baca fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya anak kalau memang belum mampu nggak ada masalah. Karena dia bukan pelaku riba. Dan dia menerimanya sebagai nafkah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mampu, hendaklah dia menghindari hal itu. Sambil terus didoakan orang tuanya. Naam. Hukum melepas jilbab untuk akhwat di depan wanita non-muslim. Qadarullah di kantor ada yang non-muslim. Terkadang ikut di musola kantor. Ya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah non-muslim itu boleh melihat aurat perempuan yang boleh dilihat sesama perempuan? Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh. Tapi Ana lihat pendapat yang mengatakan boleh, boleh. Yang kedua itu mengatakan boleh, asalkan satu. Perempuan itu amanah. Tapi kalau kau lihat perempuan ini nggak amanah, hati-hati. Mungkin kau nanti di foto, direkam, di video, maka dalam kau berhati-hati. Atau kalau dia nggak merekam dan menvideo, cerita dia. Sama teman yang kau tahu fulana, ya Allah, lehernya bagus banget. Ini kan diceritakan, karena ada loh, perempuan tuh ada yang lehernya bagus gitu. Kalau leher bagus tuh kayak lehernya apa? Hah? Angsa. Oh, kepanjangan lah kalau angsa. Saya mau bertanya Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ngaji, bahkan meyakini bahwa semua agama itu sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap saya ingatkan untuk sholat selalu diabaikan. Tolong beri saya solusi, nasihat yang bisa saya lakukan untuk ayah dan keluarga saya. Yang sangat jauh dari agama, jauh dari Allah. Terima kasih. Allah jamaah, orang tua kita itu surga kita ya. Surga yang paling indah itu ya orang tua. Jadi surga yang paling bagus, pintu surga yang abu-abu kata Nabi SAW, satu abu-abil jannah al-walid ya. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, yang paling indah. Apa sikap kita kepada orang tua yang seperti ini? Ya berusaha untuk mendakwain orang tua. Duduk sama orang tua. Kalau orang tua bisa diajak diskusi-diskusi. Ayah, tahu kenapa kok diutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Karena kalau mereka nggak punya ilmu. Kalau semua agama sama, ada apa Nabi Muhammad SAW diutus gitu loh. Kenapa Nabi SAW berperang dengan orang-orang musyrikin? Kita itu menganggap semua agama sama, padahal agama-agama di luar nggak ada yang menganggap sama. Mereka nggak mengatakan sama, tidak. Agama mereka yang benar. Maka mereka melakukan dakwah. Bagaimana misionaris itu di zaman Belanda melakukan misi mereka ke daerah-daerah. Karena mereka beranggapan enggak semua agama sama. Kok sekarang kita mengatakan semua agama? Enggak. Dan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, bas. Yang lainnya nggak diterima. Maka sekali-kali kalau baca Quran ya, yuk kita baca Quran yuk sama artinya baca. Paling nggak baca Qul huwallahu ahad, baca sama artinya ya. Kalau ayah belum mau sholat ya kita bacalah Al-Quran ayah. Insya Allah
jadi berkah buat hidup ayah. Pelan-pelan seperti itu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa merubah orang tua kita. Kita hanya bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Ya semoga Allah memberikan hidayah. Kakek saya sudah berusia sekitar 70 tahunan. Dan sudah mulai pelupa. Kadang sholat, kadang tidak. Tetapi selalu berjamaah di masjid jika sholat. Jika sedang tidak mau sholat, beliau bilang orang lain yang sholat saja. Orang lain yang sholat saja, orang lain yang sholat juga pada cepat mati, kata dia. Jadi dia takut mati jemaah. Kadang keluarga sudah mengingatkan tapi tetap tidak mau sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap berdosa, Ustaz? Ya, wallahu a'lam ya. Kondisi itu. Ya nggak apa-apa dia sholat. Tapi sebenarnya sholatnya itu nggak jadi, karena memang dia hukum Allah tidak dicatat gitu loh. Rufi al-qalam an salas, diangkat pena itu dari 3 orang tadi. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai dia balik, seperti itu. Maka kalau memang akalnya sedang ada, ya silahkan diingatkan. Tapi kalau akalnya nggak ada, kadang-kadang dia ngomong kayak gitu juga sadar nggak sadar tuh jemaah. Barakallahu fikum. Saya akhwat ingin bertanya agak sedikit keluar tema. Saya sebelumnya ada operasi di rahim saya dan saat ini saya masih mengalami pendarahan. Sudah hampir 1 bulan. Bagaimana hukum sholat dan hukum puasa Ramadannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, baik. Ini yang namanya istihadhah. Jadi darah yang keluar dari wanita itu ada 3 ya. Yang pertama darah haid yang rutin keluar dengan waktu yang biasanya sudah bisa diraba. Yang kedua darah nifas yang biasanya keluar setelah melahirkan. Yang ketiga istihadhah. Istihadhah ini darah segar sebenarnya. Yang hukumnya berbeda dengan darah haid dan darah nifas. Kalau nifas dan haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Tapi kalau istihadhah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Bagaimana mengetahuinya? Ketika darah itu bercampur udah nggak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan ya jelas dia sudah ngeliat, oh ini darah haid sekarang. Nanti setelah itu oh kelihatan ini sudah selesai kayaknya haidnya. Kalau sudah nggak bisa membedakan ya sudah dikira-kira. Biasanya engkau datang bulan berapa hari? Oh 7 hari Ustaz. Ya udah 7 hari itu jangan sholat. Kalau tahu Anda biasanya datang tuh dari tanggal 7 sampai tanggal 14 umpamanya. Ya sudah di tanggal itu nggak usah sholat, nggak usah puasa. Di sisanya tetap sholat dan puasa. Untuk sholatnya ada kekhususan ya buat yang istihadhah ini dianjurkan mandi. Dianjurkan mandi. Kalau bisa mandi tiap sholat ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa mandinya itu 2 sholat 1 mandi. Jadi sholat duhur dan asar itu nggak dijamak, tapi sholat duhurnya diakhirkan, asarnya diawalkan. Jadi seakan-akan dijamak, padahal enggak. Sholatnya tetap di waktunya masing-masing. Maghrib dan isyanya seperti itu. Kalau dia mampu untuk mandi tiap waktu sholat, alhamdulillah mandilah. Kemudian kalau nggak mampu ya wudhu saja di setiap waktu sholat. Tetap wajib sholat dan wajib puasa. Semoga Allah sembuhkan ya. Bagaimana cara mengganti sholat yang tidak dilakukan saat sedang sakit dan kondisi lemah, tidak bisa tayamum, tidak bisa melakukan gerakan sholat. Saat ini beliau telah berpulang, artinya meninggal dunia. Ya didoakan aja kalau yang meninggalkan sholat seperti itu ya. Jadi ada kondisi jamaah, orang itu nggak bisa tayamum dan nggak bisa gerakan, tapi dia sadar, sholatlah dalam kondisi itu. Apalagi kalau di ruang ICU ya, mungkin nggak ada keluarga ini itu. Ya udah sholat dalam kondisi itu. Dia ngomong juga nggak bisa, tapi dia sadar. Sudah dia sholat. Mungkin gerakan matanya menunjukkan dia sedang ruku. Kemudian dia sedang sujud. Kata Nabi SAW ya bil ima dengan isyarat ya seperti itu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi seorang yang selalu bicara yang penting sholat 5 waktu. Tetapi orang tersebut wanita. Kesehariannya pakai baju seksi. Dan penghasilannya dari uang haram, penyanyi.
Nah, ahibati fillah, alhamdulillah dia masih sholat. Dia benar loh. Jadi orang itu masih sholat, kita ini seneng. Dulu ada orang Arab datang ke Indonesia. Ya di tahun 2000-an ya, jilbab itu masih belum banyak ya. Dia ke mall. Anak ingat mallnya itu Atrium. Senen sana ya. Senen sana. Dia ngomong, ya Allah, ini harim-harim bajunya seksi, tapi masih sholat kata dia. Karena mereka kan datang ke musola bawa mukena gitu kan. Bawa mukena masih sholat. Di tempat kita pakai jilbab gak sholat kata dia. Karena di daerah itu kadang-kadang sudah membudaya jilbab itu. Sudah membudaya. Tapi ingat, jilbab itu bukan budaya Arab ya. Karena Khadijah gak pernah pakai jilbab. Memang pada waktu itu belum wajib jilbab. Jilbab baru wajib ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi apa yang terjadi sama orang ini alhamdulillah. Cuma yang perlu antum sampaikan kepada perempuan ini, tolong perbaiki sholatnya. Antum kasih hadiah buku sholat, ya ini itu. Engkau sholat 5 waktu alhamdulillah, perbaiki sholat pula. Semoga ketika sholatnya baik, nanti yang ini jadi baik. Pernah ada seorang datang ke majelis ilmu. Pas awal-awal rame jilbab. Jilbab itu rame kepada tahun 89-90 ya. Antum ingat ada 300 anak SMA yang dikeluarkan ya karena mereka maksa pakai jilbab. Lagi kajian ini, itu di perempuan dengan pakaian seksinya bawa mukena tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Kata Ustaz, itu bab nomor 27 kata dia. Ditunda sama Ustaz. Karena sebenarnya dia tahu sama hukumnya. Ustaz ngomong, itu bab nomor 27. Oh iya Ustaz. Akhirnya perempuan ini datang kajian terus ya. Belum bab jilbab dibahas, dia udah pakai jilbab. Karena masalahnya imannya lemah. Mengetahui hukum itu mudah. Menjelaskan hukum itu juga mudah. Mengatakan ini halal, ini haram, mudah. Tapi bagaimana antum menjadikan orang yang tahu hukum ini mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu kadang-kadang butuh proses. Bagaimana keimanan dia, diingatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla ya. Cerita seorang anak di Arab sana. Sebagian negara Arab itu sekuler juga. Mereka melarang jilbab. Ya. Ini anak pakai jilbab dia sekolah. Masih SD mungkin ya atau sudah SMP kelas 1. Ketika dia ke sekolah pakai jilbab dimarahin sama gurunya. Nggak boleh pakai jilbab. Dimarahin. Ya sudah. Akhirnya pulang ke rumah. Katanya bu guru nggak boleh pakai jilbab sekolahnya. Makanya ibunya ngomong, nah kau tahu nggak siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Siapa Allah. Nah, Allah itu menciptakan langit 7 lapis. Nah. Allah yang memberikan kepadamu rambut yang indah. Allah yang memberikan kepadamu mata, lisan. Dia ingatkan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Engkau mau nurut sama bu guru apa nurut sama Allah? Ya sama Allah lah kata dia. Akhirnya pakai jilbab lagi besoknya. Ketika dia masuk kelas marah gurunya. Dimarahin sama nggak nurut, nggak patuh, macam-macam kata dia. Akhirnya dia tanya, dengan menangis dia mengatakan, man uti anti amhu. Siapa sebenarnya yang harus aku taati, engkau atau dia kata dia. Oh sadar bu gurunya ini, oh berarti bukan karena keinginan dia ini. Dia ini karena disuruh pakai jilbab itu. Tanya bu gurunya, dia siapa kata dia. Allah alladzi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau kata dia. Siapa yang aku harus taati? Subhanallah. Bu gurunya itu selesai sekolah berangkat ke rumah orang tua anak perempuan ini. Udah pakai jilbab gurunya mengatakan. Kata dia makasih banyak ya. Anak mengingatkan aku kata dia. Kita itu kadang-kadang nggak taat karena kita lupa siapa yang nyuruh kita. Kekuasaan dia seperti apa sih? Ketika yang nyuruh antum hanya kawan antum di kantor umpamanya, antum bisa mengatakan nah cuma fulan. Tapi ketika atasan antum dan paling tinggi yang punya kuasa, yang punya kebijakan, yang bisa mecat antum akan nurut. Bagaimana menghadirkan itu di diri orang yang hendak kita dakwain? Supaya dia tahu,
Sholat ini atau jilbab tadi itu merintahkan Allah. Bukan orang tua, bukan presiden, bukan siapa. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Tapi tadi jangan disuruh berhenti dia sholat. Bagaimana kita ajak dia memperbaiki sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon nasihatnya. Jadi begini Ustaz. Ana pernah melakukan kesalahan sangat besar. Alhamdulillah, Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah. Di saat Ana sudah menikah 7 tahun. Dan Ana pernah melakukan zina dengan laki-laki lain. Dan Ana sudah benar-benar bertaubat. Tapi suami Ana tidak tahu karena Ana tidak sanggup untuk bicara. Ustaz, Ana takut apa yang harus Ana lakukan Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Dosa zina ini bukan dosa sama suami. Dosa sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan aku hamil dari zina. Nabi nggak bertanya engkau berzina dengan siapa. Ya sudah dia dosanya dia gitu. Maka engkau nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu engkau lakukan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau ternyata dari hasil zina itu hamil. Punya anak. Dalam agama kita. Al-waladu lil firash. Walil ahiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang. Dan buat orang yang berzina batu buat dia. Seharusnya dirajam. Jadi anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang. Jadi anti nggak perlu cerita sama suami. Yang perlu anti lakukan bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan buat para suami lah, jagalah Allah ya. Agar Allah menjaga keluarga kita. Menjaga istri dan anak-anak kita. Jangan godain anaknya orang. Apalagi sekarang dengan adanya media ya. Orang itu dengan mudah mengenal wanita sekarang. Dia duduk, dia di masjid, dia seakan-akan dia sedang WA apa. Padahal dia sedang chat sama yang gak halal buat dia. Maka jagalah Allah. Allah akan jaga istrimu, Allah akan jaga keluarga kita insya Allah. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir. Nah. Jadi yang jelas sholat tarawih. 1 rakaat 1 juz. Nah. Ustadz, bagaimana tips sholat khusyuk? Dengan memiliki anak-anak kecil. Ada 3 anak kecil di rumah. Kadang dinaikin, mukenah ditarik, paling enggak berisik dan berantakan sekitarnya. Sulit sekali rasanya. Belum lagi jika mereka bertengkar saat saya sholat. Barakallahu fiik. Sebelumnya buat para suami ya. Antum harus hargai perjuangan istri antum. Kalau ganti tugas, antum yang jagain anak-anak, istri yang bekerja, kira-kira 2 hari antum jadi apa jemaah? Mungkin pakai koyuk di sini, koyuk di sini, bekam sini, bekam. Jadi korban KDRT anak-anak dia merasa orang tuanya, ya Allah. Makanya kita harus berterima kasih ya. Allah sudah ciptakan wanita itu Masya Allah. Dia tulang rusuk antum. Jadi fleksibel banget dia itu jemaah ya. Masya Allah. Maka tolong hargai perjuangan dia. Paling enggak antum kasih perhatian. Antum kasih pujian. Antum kasih sanjungan. Nggak harus hadiah itu nggak harus berupa emas, bunga. Boleh jadi kata-kata yang indah itu sudah cukup buat dia. Cukup buat dia. Sebagian laki-laki ini pura-pura laki-laki ya. Nggak bisa, Ustaz. Anak rejan. Nggak bisa lembut-lembut kayak gitu. Aduh lah, romantis enggak. Anak rejan. Ketika ada seorang sahabat datang melihat Nabi SAW sayang banget sama anak-anak kecil.
Dia nggak ngelihat Nabi SAW di rumah, tapi dilihat Nabi SAW nyium anak-anak kecil, diciumin sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian? Iya, katanya. Aku punya 10 anak, satu pun nggak ada yang aku cium. Bangga dia jemaah. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari dirimu. Maka ketika antum tidak bisa sayang sama perempuan, padahal dia membutuhkan kasih sayang, boleh jadi ada yang dicabut dari diri antum. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Kalaupun cinta sudah hilang, kadang-kala orang kalau sudah makin lama menikah ya, sudah punya anak ini itu, udah cintanya itu udah kering gitu jemaah. Tapi masa nggak ada sayang, nggak ada rahmat? Allah jadikan itu. Maka perjuangan perempuan nih, dikasih anak sama antum berapa? Baru 3 nih. Gimana kalau 5? Gimana kalau 12? Gimana kalau 28? Anak ingat tuh Ustadz di Bondowoso yang punya anak dari 1 istri 28 jemaah. Antum mau bangga, oh hasilnya 28. Antum nggak ngapa-ngapain, emaknya itu loh. Yang dibanggakan itu bukan antumnya, emaknya yang berjuang. Maka tolong berikan kepada dia itu kasih sayang ketika pulang ya. Kadang-kala istri itu tidur capek jamaah. Habis ngurusin anak. Jadi dia tidur, anaknya satu di situ, satu di mana, nggak tahu suaminya datang, hargain dia. Iya, dia capek ngurusin anak-anak antum. Apalagi nggak ada pembantu di rumah ya. Bagaimana, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana supaya anti bisa khusyuk? Ya, antum udah kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Udah kenalan belum tadi? Mama, udah sebagian kayaknya. Baik, ini kunci. Kenapa anak katakan kunci? Ketika kita itu baik dengan tetangga kita, antum akan mudah untuk mendapatkan kehusyuan tadi. Ketika antum mau sholat, ngomong sama tetangga, titip anak-anaknya, anak mau sholat. Entar kalau engkau mau sholat, aku jagain anak-anakmu. Karena nggak semua orang punya pembantu. Suami juga nggak semuanya bisa memberikan pembantu kepada anak-anak. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ternyata tetangga itu menjadi faktor eksternal kebahagiaan seseorang. Beliau mengatakan alaihissalatu arba'un minas sa'ada. 4 faktor kebahagiaan eksternal. Nah, siapa yang menyebuti? 4 faktor kebahagiaan. Fadhal. Pasangan yang soleh, istri yang soleha, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Iya. Itu buat ikhwan. Alhamdulillah. Itu 4 jemaah. Istri yang soleha, kalau buat bapak, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas, bukan yang minimalis jemaah. Luas rumahnya. Yang keempat itu adalah tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik ini akan membuat antum tadi, ketika puasa juga antum akan nyaman, tetangga juga pada puasa, nggak ganggu antum. Ketika tadi urusan sholat, emak-emak ini harus solid sama tetangga-tetangganya. Sebagian kita nggak tahu sama tetangganya. Yang antara udah nggak mau ngerti, nggak mau paham anak sama dia. Yang penting anak sendiri beribadah baiklah. Berbuat baik sama tetangga itu perintah agama. Dan itu akan membantu kita untuk khusyuk. Titipkan anaknya. Sekarang itu ada yang namanya daycare ya. Ada lagi, apa daycare namanya? Tempatnya nitipin anak seperti itu. Seharusnya tetangga cukup. Tetangga cukup sehingga dengan cara itu ya ketika mau sholat tarawih pun gantian nggak apa-apa. Ketika mau sholat maghrib gantian nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sholat maghrib sudah ada suaminya. Dan bapak-bapak jadilah orang yang selalu ada di rumah walaupun tidak ada. Jangan jadi orang yang ada di rumah tapi nggak ada. Gimana jadi orang yang selalu ada di rumah walaupun dia
Tidak ada. Selalu dia telepon istrinya, WA istrinya, di mana kondisi anak. Jadi istri merasa, loh ada suami anak. Tapi jangan jadi orang yang selalu ada di rumah tapi nggak ada. Dia adanya, mana suaminya? Bapak di mana? Di pojok tuh bapak tuh. Lagi ngapain? Kayaknya lagi di Amerika bapak itu. Kelihatan dari wajahnya. Ke Amerika, kemana. Janganlah jemaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah yang baik di bulan Ramadan. Dan Allah terima Ramadan kita jemaah. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.